for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. A. Reproduksi. Reproduksi dijadikan kegiatan organ kelamin laki-laki dan wanita yang khusus, yaitu testis menghasilkan sel kelamin laki-laki yaitu sperma, dan ovari menghasilkan sel kelamin wanita yaitu ovarium testis dan ovarium. Ada kalanya disebut gonad laki-laki dan gonad wanita. Organ-organ ini juga menghasilkan hormon yang membuat sifat kelamin laki-laki dan sifat kelamin wanita berkembang. Produksi hormon-hormon ini dikendalikan hormon gonadotropik dari kelenjar hipofisis. B. Organ-organ sistem reproduksi pria. 1. Organ bagian luar sistem reproduksi pria, diantaranya penis. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut gland penis. Bagian tengah disebut corpus penis dan pangkalnya disebut tradik penis. Gland penis tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut prepucium. Penis atau sakar terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dan gland penis adalah frenulum atau kulup. Selanjutnya, organ bagian luar sistem reproduksi pria, diantaranya skrotum. Skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunika vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Sepasang kantong yang menggantung di dasar pelvis. Pada bagian depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Skrotum banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantong-kantong. Setiap kantong berisi epididymis, funiculus, spermaticus. 2. Organ bagian dalam sistem reproduksi pria, diantaranya testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbourethralis, dan uretra. C. Organ-organ sistem reproduksi wanita. 1. Organ bagian luar sistem reproduksi wanita, diantaranya mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, prepucium klitoris, dan vestibulum. 2. Organ bagian dalam sistem reproduksi wanita. A. Vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. B. Uterus. Uterus pada orang dewasa merupakan organ tebal seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus 7 sampai 7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. C. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran telur yang mengangkat ovum dari ovarium ke cavum uteri. Panjangnya rata-rata 11 sampai 14 cm. Tuba Fallopi ada dua bagian, mulai dari sisi pelvis ke sudut superior lateral uterus. D. Ovarium. Kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Sebagian besar ovarium terletak pada intraperitoneal dan tidak dilapisi oleh peritoneum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epitelium germinativum. Jadi kesimpulannya, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru.
Tujuan reproduksi untuk mempertahankan jenis dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi. Sehingga dengan demikian, reproduksi pada wanita dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.